Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kamila Maharani, NPM 2021010321. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan metodologi hukum Islam. Yang pertama yaitu mengenai objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Disebutkan juga, Juhai S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Dia juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktifa atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah adalah perbuatannya disebut dengan mubah. Nah, untuk perbuatan taklifi ada dua, yaitu ijab dan nadb. Ijab yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nadb yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohat tanji, nadb, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaiknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang man'i adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan juga mani. Tafsir adalah salah satu metode pengaliyun hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah juga diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqoh, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan at-taqwat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu yang pertama, pengerahan akal pikiran para
fuqaha atau usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amalia. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilal kezaninya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.